Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bang. Saya bersama Profesor Abrar MAG Datuk Gampo Alam mencari waktu Prof memang semenjak di Tawalib seminggu yang lewat. Alhamdulillah Prof kita ketemu. Jadi Prof Abrar adalah Ketua Yayasan dari Sumatera Tawalib Padang Panjang. Yang menarik Ketua Yayasan ini adalah bahwa Profesor Abrar belajar di Tawalib dari kelas 1 sampai kelas 7. Dan itu berada pada generasi ketiga, Buya Mawardi dan Buya Ahmad Sofyan. Kita akan lebih banyak mengetahui perkembangan Tawalib. Beberapa episode kemarin kita telah bicara soal sejarah Abdul Hamid Hakim sebagai pendiri Tawalib. Sudah itu perkembangan Tawalib di awal-awal. Hari ini kita akan banyak mengali tentang perkembangan Tawalib dan masa depan Tawalib bersama Ketua Yayasan Profesor Abrar. Barangkali kami ingin tahu bahwa perkembangan Tawalib lebih jauh. Saya silakan kepada Prof. Terima kasih Bang Afrizal, yang saya mengenal beliau bukan baru ya, tapi sudah semenjak saya jadi mahasiswa, khususnya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Syariah dan Cabang Padang. Kemudian baru terakhir 3 tahun terakhir saya baru tahu kalau beliau ini alumni Tawalib Padang Panjang. Jadi cukup klop lah ketika saya bertemu dengan Bang Afrizal dan berbicara tentang HMI dan Tawalib. Nah, hari ini mungkin saya hanya menceritakan sebagian kecil dari perjalanan Tawalib Padang Panjang yang rentang waktunya sudah 114 tahun, Bang ya. Setahu saya dan dari hasil bacaan saya bahwa Tawalib itu diawali dari pendidikan halakah ilmiah yang berada di Masjid Jembatan Besi pada tahun 1896. Nah, kemudian bertransformasi menjadi pendidikan modern di tahun 1911 yang diprakarsai oleh Inye DR, ayahnya Hamka, dan itu adalah pendidikan pertama, pendidikan Islam modern pertama di Indonesia, yang dalam sejarahnya kita baca begitu. Baru di tahun 1912 lahir Muhammadiyah dan sekaligus juga pendidikan modern. Nah, perjalanan panjang 114 tahun itu saya kira telah mengukir sejarah emas untuk perkembangan pendidikan, perkembangan pemikiran, dan juga pergerakan Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Dari perjalanan itu, saya melihat bahwa gagasan yang lahir dari perguruan Tawalib Padang Panjang diawali dari motivasi untuk membangkitkan gairah umat dan bangsa ini untuk merdeka dari kolonialisme. Jadi Tawalib itu memang dibangun pertama kali tidak hanya didasarkan untuk pendidikan saja. Karena pendidikan adalah media untuk mewujudkan kemerdekaan dan kemanusiaan itu sendiri. Jadi itu kunci di Tawalib itu. Makanya Tawalib itu bukan menghadirkan ulama, bukan juga menghadirkan para guru, para dosen, tetapi dia menghadirkan zu'ama. Dia pemimpin di setiap institusi di tempat dia berada. Kalau dia jadi guru, dia akan jadi pemimpin di tempat dia mengajar. Kalau dia jadi ulama, dia akan menjadi pemimpin di tengah-tengah ulama. Kalau dia membangun sekolah pesantren, dia akan menjadi pimpinan pesantren, dan lain sebagainya. Dan itu kita buktikan dalam realitasnya begitu. Ada alumni yang jadi gubernur di Aceh,
ada alumni Tawalib yang jadi ketua parlemen, ada alumni yang tidak, kalau ketua MUI itu sudah banyak, ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi dia bukan hanya sekedar ahli ilmu, tapi dia juga memimpin di institusi-institusi keagamaan dan kebangsaan, kenegaraan. Nah, itu ide dasarnya. Makanya alumni Tawalib itu tidak hadir hanya sebagai seorang ilmuwan, seorang faqih, ahli fikih, ahli tafsir, dan lain sebagainya. Tapi melampaui dari tujuan itu. Prof, ini sangat perlu barangkali kita dasar berdirinya bahwa dia akan menciptakan kader-kader tangguh. Kenapa itu bisa tercipta di awal-awal kemerdekaan? Memang dia berjuang, bukan pendidikan, dia akan berjuang kemerdekaan, tapi sistem pendidikannya akan membentuk anak didik di Tawalib tangguh seperti yang Prof katakan. Saya ingin cerita itu sampai hari ini apa tali merah itu ada sampai sekarang. Ya, saya hanya membaca ya, dalam bahasa Arabnya hal huwa waqi amla, apa itu betul-betul terjadi atau tidak. Tapi kan dalam perjalanan saya juga mengalami 6 tahun di Tawalib. Saya sempat akselerasi 1 tahun dari kelas 2 ke kelas 4. Memang yang saya lihat itu dan yang saya baca itu sangat relevan ya dengan yang saya temukan itu. Jadi di awal-awal Tawalib itu dibangun, Tawalib membuat satu pola kemandirian untuk anak-anak Tawalib. Kita menyebutnya anak Tawalib, bukan murid Tawalib, bukan siswa Tawalib, bukan santri Tawalib. Anak-anak Tawalib. Anak-anak Tawalib. Jadi saya masih ingat bahwa untuk menghidupi memenuhi kebutuhan sehari-hari itu INYDR menyuruh anak-anaknya untuk aktif dalam kegiatan ekonomi seperti koperasi misalnya waktu itu, menjual macam-macam, ada sabun, ada macam-macam, ada kertas, dan hasil itu kemudian dipergunakan untuk belajar mereka. Jadi memang dari awal itu anak Tawalib sudah dididik mandiri. Dan mereka diberikan kebebasan untuk berpikir. Nah, ini kata kunci satu lagi, bahwa anak Tawalib itu tidak diberikan satu doktrin, ya, mazhab katakanlah itu, atau sekte-sekte yang ada dalam Islam, tapi diberikan kebebasan untuk memilih atau berpikir dari realitas perbedaan yang ada. Nah, makanya Tawalib ketika kita tanyakan berafiliasi ke mazhab mana, ke teologi apa, dan ke tasawuf apa, itu tidak ada. Guru hanya membentangkan ini teologinya Asy'ariyah, ini Mu'tazilah, ini Maturidiyah, ini mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, Zahiri, bahkan Syiah juga ditampilkan. Nah, lalu ketika ditanya mana yang harus dipakai, dijawab lagi, misalnya ketika Abdul Hamid Hakim, ada sejarahnya begitu, ditanya mana yang harus dipakai, dia jelaskan itu lagi. Begitu juga yang saya alami ketika saya bertanya ke Buya Mawardi. Buya Mawardi menjelaskan pendapat ulama. Ketika ditanya mana yang harus dipilih, Buya Mawardi tidak memberikan pilihan. Jadi bahkan kata Ibu Hilma Hamid, ketika Bung Karno bertanya ke Abdul Hamid Hakim, kenapa alumni Tawalib itu beragam-ragam gitu? Tidak punya satu aliran, sampai bahkan ada juga yang sosialis, komunis kan di masa itu. Jawaban Buya Abdul Hamid Hakim, saya ajarkan 1, dia dapat 4. Nah, kan kira-kira gitu. Jadi alumni Tawalib itu, anak Tawalib itu sangat kreatif. Ya, yang saya alami sepanjang 6 tahun itu di Tawalib, dia diberikan kemandirian. Jadi dengan kemandirian yang dibangun oleh Tawalib itu kemudian menghadirkan ke tengah masyarakat alumni-alumni yang kuat dalam bidang ilmu pengetahuan, juga visioner dalam pengembangan atau dalam masa transisi menuju kemerdekaan. Nah, atas dasar itulah kemudian Tawalib itu
dilirik oleh banyak orang. Tidak hanya di lokal, di Sumatera Barat, di lokal Sumatera Barat, tapi juga di hampir semua provinsi di Indonesia, bahkan di luar negeri. Saat awal kemerdekaan itu? Iya, ya, sebelum. Ya. Misalnya Buya Zarkasi itu di tahun 30 Ya. datang ke Tawalib, yang ketika saya ke Gontor, itu saya tidak bisa membayangkan sejauh itu perjalanan, dan di sudut kampung seperti itu, Di zaman sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, yang transportasi sangat terbatas. Dicari orang Tawalib. Dicari orang Tawalib. Nah, karena kehebatan Tawalib itu, bahkan dalam ceritanya, Buya Zarkasi itu harusnya kuliahnya ke Mesir atau ke Arab, ya, ke Timur Tengah. Tapi kata gurunya, kata ayahnya, pamannya kalau saya tidak salah, tidak perlu ke Timur Tengah. Di Tawalib itu ada yang alumni Timur Tengah, bahkan pemikirannya melampaui pemikiran-pemikiran yang maju hari ini. Nah, jadi dia datang ke sini, belajar di sini di Tawalib, dan kemudian membangun pesantren yang kalau saya lihat waktu saya pergi ke Gontor itu, seperti saya masuk ke Tawalib pada tahun 80-an itu. Jadi terasa betul saya, oh ini Tawalib saya yang dulu ini. Jadi itu. Dan bahkan dari Singapura, waktu saya masih sekolah itu ada dari Malaysia, ada dari Thailand. Saya masih menemukan itu. Dan jejak itu juga saya temukan di tahun 2016, pada saat saya penelitian ke Thailand, Ya. Thailand Selatan, saya ketemu buku Abdul Hamid Hakim yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahkan Dr. Saidul Amin kemarin juga bercerita kalau dia ketemu di Malaysia. Nah, artinya, dan banyak juga pelajaran-pelajaran Tawalib, seperti Nawadi, Husulul Hamidiyah, itu dicetak di percetakan di Thailand Selatan. Jadi kuat asumsi saya bahwa karena di sana dipelajari juga kitab-kitab Tawalib, berarti anak Tawalib juga pernah datang dari Thailand, Ya. kemudian mungkin menjadi guru atau pimpinan di dayah atau pesantren di Thailand. Prof, di zaman itu awal kemerdekaan kan transportasi yang sulit. Itu anak-anak Tawalib itu laki-laki atau perempuan? Bagaimana? Nah, kalau anak Tawalib sampai tahun 2000 itu tahun 89 itu masih putra. Jadi 89 baru berdiri Tawalib Putri. Nah, sampai saat ini. Jadi dulu Tawalib khusus laki-laki. Khusus laki-laki, dan Dinia Putri itu khusus perempuan. Nah, jadi biasanya kalau orang antar anak ke Tawalib Ke Padang Panjang, ada dua sekolah. Nah, kalau yang laki-laki diantar ke Tawalib, yang perempuan diantar ke Dinia. Nah, sebaliknya juga begitu. Yang perempuan. Saya agak lari sedikit, Prof. Jadi Padang Panjang yang kita kenal dengan kota pendidikan Serambi Mekah itu, ada Tawalib yang putra, ada Diniyah Putri yang satu-satunya di dunia. Ya. Sudah itu Muhammadiyah berdiri di Jogja, Kauman berdiri kembang Muhammadiyah di Kauman Padang Panjang. Ya. Coba sedikit Ustaz kaitan dengan Tawalib. Ya, kalau Tawalib itu kan yang pertama 1911. Kemudian gagasan berdirinya Tawalib Putri, kebetulan Bu Rahma El Yunusia ini juga belajar dengan Inya DR. Iya. Ya. Tapi karena perempuan itu kan punya keterbatasan untuk menggali ilmu pengetahuan dengan Buya yang notabene adalah laki-laki. Terutama dalam masalah-masalah fikih. Nah, lalu dalam sejarahnya saya kalau tidak salah saya baca itu dia mengusulkan bagaimana kalau dibuat juga khusus sekolah yang perempuan supaya tidak ada batas-batas pengetahuan, karena orang Minang kan kalau berbicara itu basi sampiang, sementara fikih kan bati lanjang. Jadi untuk bicara ilmu pengetahuan tidak bisa basi sampiang kan? Itu salah satu dasar berdirinya. Dan di samping juga keluarga Dinia ini
kan juga alumni Tawalib atau seperti Buya Labai misalnya Iya, iya. kan. Nah, itu kan juga pernah belajar di Surau Jembatan Besi. Jadi Kemudian kalau yang Kauman itu kan kalau saya tidak salah itu dipimpin Hamka langsung kan. iya, Nah, jadi Hamka, dan saya kira tiga sekolah ini menjadi dasar bagi pemerintah Kota Padang Panjang dan masyarakat Kota Padang Panjang untuk mendeklarasikan Padang Panjang sebagai kota serambi murah.